Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robia, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin membahas penelitian tindakan kelas. Model-model PTK diantaranya menurut Kath-Lewin 1946. Kath-Lewin menyatakan bahwa PTK terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 langkah, yaitu yang pertama perencanaan, kedua aksi atau tindakan, ketiga observasi, dan keempat refleksi. Model Chemnitz dan Mick-Target 1988 dalam perencanaannya, Chemnitz menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali, yang merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Model Mick-Kernan 1991. Model ini juga dinamakan proses waktu. Menurut Mick-Kernan, sangatlah penting untuk meningkatkan bahwa kita tidak perlu suatu terikat oleh waktu, terutama untuk pemecahan permasalahan. Hendaknya pemecahan masalah atau tindakan dilakukan secara rasional dan demokratis. Prosedur perencanaan dan pelaksanaan PTK. Tahap 1, perencanaan tindakan planning. Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan pada tahap pra-PTK, rencana tindakan disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan ditentukan. Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindakan secara rinci. Tahap 2, pelaksanaan tindakan acting. Tahap ini merupakan implementasi pelaksanaan dari semua rencana yang telah dibuat, yang berlangsung di dalam kelas realisasi dari segala teori pendidikan dan teknik pengajar yang telah disiapkan sebelumnya mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan hasil yang diharapkan merupakan peningkatan efektivitas. Tahap ketiga, pengamatan terhadap tindakan observing. Kegiatan observasi dilakukan bersama dengan pelaksanaan tindakan. Data yang dikumpulkan pada tahap ini berarti tentang pelaksanaan tindakan dan rencana yang sudah dibuat, serta dampak terhadap proses dan hasil instruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan yang dikembangkan oleh peneliti. Tahap keempat, refleksi terhadap tindakan reflecting. Terhadap ini merupakan tahapan untuk memproses data yang dibuat. Dapat dilakukan pengamatan. Data yang didapat kemudian ditafsirkan, dicari eksplanasinya, dianalisis, dan disintesis. Perumusan instrumen PTK. Teknik pengumpulan data-data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif, hasil tes, dan data kualitatif, hasil dari kendali observasi dan kendali wawancara. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Wawancara menurut Hopkins 1993-125. Wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandangan yang lain. Tes instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Desain analisis PTK dan penarikan kesimpulan. Validitas data. Sebagai alat ukur yang baik untuk hasil belajar, suatu teks harus memiliki validitas yang tinggi. Istilah validitas berasal dari kata adjektif dalam bahasa Inggris valid yang berarti sah, sahih, sesuai, atau tepat. Teknik analisis data. Menganalisis data adalah suatu proses pengolahan data dengan tujuan untuk mendudukkan sebagai informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Ada dua analisis data, analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif. Penyajian data biasanya merupakan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut,
maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Langkah-langkah analisis data: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan diambil dari indikator keberhasilan dalam penelitian, misalnya menyangkut prestasi belajar siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.